Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Fahrinisa. Di sini saya akan mengawali sesi penyampaian materi dari kelompok 6, kelas A, Tadris Bahasa Indonesia semester 6, mata kuliah Statistika Penelitian dengan topik pembahasan statistik inferensial. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Statistik Penelitian, yakni Bapak Ahmad Zalani, Magister Pendidikan, dan juga teman-teman yang berkenan menyimak pembahasan kelompok kami. Baik, selanjutnya masuk ke dalam materi. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama itu ada Nurul Fadilah dengan nomor absen 11, Tia Tiara dengan nomor absen 18, yang ketiga ada saya sendiri, Maya Fahrinisa dengan nomor absen 22, dan yang keempat ada Nurlela Septiani dengan nomor absen 23, dan yang kelima ada Ayu Diawati dengan nomor absen 25, dan yang terakhir ada Coiriah Pramadanti dengan nomor absen 27. Baik, kelompok kami memiliki 4 topik pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi statistik inferensial, yang kedua ada hipotesis penelitian, yang ketiga ada kriteria pengujian hipotesis, dan yang keempat ada signifikansi dan tingkat kepercayaan. Baik, mari kita langsung memulai pada topik pembahasan yang pertama. Di sini ada statistik inferensial, definisi secara umumnya. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah mengetahui tentang statistik inferensial? Baik, menurut Subana pada tahun 2005, mendefinisikan statistik inferensial mengacu pada statistik yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan yang luas dari data yang telah ditelaah atau diolah dan dikumpulkan sebelumnya. Jadi statistik inferensial ini bisa disebut dengan statistik yang memberikan kesimpulan untuk menuju hipotesis. Statistik inferensial melibatkan estimasi parameter atau nilai rata-rata atau perumusan hipotesis dan pengujian kebenarannya untuk mencapai kesimpulan umum yang generalisasi. Jadi sebelum masuk kepada data sebenarnya, kita memerlukan sebuah hipotesis untuk menyatakan sebuah dugaan yang kita simpulkan dalam statistik inferensial. Maka statistik inferensial bisa disebut sebagai metode untuk menilai data dari sampel atau generalisasi ke populasi. Statistik inferensial menggunakan data atau sampel untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang besar. Jadi memang statistik inferensial ini digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan untuk kita telaah dugaan sementara yang akan dihitung melalui hipotesisnya. Dalam statistik juga akan terbagi menjadi dua. Statistik inferensial ada terbagi menjadi dua, yakni statistik parametrik dan non-parametrik. Lebih lanjut akan disampaikan oleh Coiriah Pramadanti. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian statistik inferensial. Statistik inferensial sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada statistik parametrik dan ada statistik non-parametrik. Lalu perbedaan dari statistik parametrik dan non-parametrik sendiri, yaitu jika statistik parametrik itu adalah pengujian yang menggunakan informasi tentang parameter populasi, di mana informasi populasi di sini itu sudah diketahui. Nah, sedangkan statistik non-parametrik adalah tes di mana peneliti tidak memiliki informasi tentang parameter populasi. Nah, syarat datanya jika statistik parametrik yaitu berdistribusi normal. Lalu syarat data yang kedua yaitu dengan skala interval atau rasio. Jadi datanya itu berdistribusi normal dan datanya berskala interval atau rasio. Dan yang kedua, syarat data dari statistik non-parametrik yaitu biasanya datanya tidak berdistribusi normal, dan yang kedua datanya berskala nominal dan atau ordinal. Nah, selanjutnya yaitu statistik inferensia itu dibagi menjadi dua aktivitas utama. Yang pertama itu ada estimasi, dan yang kedua ada uji hipotesis. Nah,
keduanya ini tergantung pada tujuan penelitian sendiri. Secara ringkas, estimasi sendiri sama uji hipotesis itu sama-sama pendugaan, namun keduanya sangat berbeda. Estimasi itu pendugaan dalam parameter di populasi berdasarkan statistik yang disampel. Jika uji hipotesis itu adalah kita memiliki prediksi kondisi dugaan gitu terhadap parameter populasi. Kemudian kita ingin menguji apakah hipotesis atau dugaan tersebut itu dapat diterima atau ditolak. Maka itu yang disebut uji hipotesis. Di sini estimasi dibagi menjadi dua, yaitu ada estimasi titik dan estimasi interval. Kemudian uji hipotesis yang kita ketahui itu ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1 atau HA. Estimasi titik ya. Contohnya seperti menduga rata-rata berat badan penduduk di wilayah Kabupaten A adalah 70 kg. Nah, angka 70 kg di sini itu nilai tunggal, maka dinamakan estimasi titik. Atau dengan contoh lain, menduga rata-rata nilai ulangan pembelajaran bahasa Indonesia materi teks cerpen di kelas 7A SMP Kebon Raya adalah 80. Nah, nilai 80 ini merupakan nilai tunggal. Hanya satu tunggal. Maka ini disebut contoh dari estimasi titik. Nah, yang kedua itu ada estimasi interval berupa rentangan. Contohnya, menduga pendapatan per kapita penduduk di wilayah Bogor adalah 2 juta hingga 2,5 juta. Nah, angka 2 juta hingga 2,5 juta ini merupakan rentangan, adanya jarak gitu. Itu yang dinamakan estimasi interval. Baik, selanjutnya yaitu adalah materi tentang hipotesis. Di sini hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu ada hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Nah, di hipotesis statistik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Lalu, hipotesis yang kedua yaitu adalah hipotesis penelitian, yaitu pernyataan dari suatu masalah. Nah, hipotesis penelitian ini merupakan dugaan sementara terkait dengan tujuan penelitian dan konsep teori. Hipotesis penelitian ini digunakan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti. Lalu, hipotesis yang kedua yaitu ada hipotesis statistik, merupakan dugaan mengenai keadaan populasi yang bersifat sementara. Nah, hipotesis statistik ini digunakan dalam statistika inferensial untuk menguji kebenaran suatu pernyataan dalam populasi berdasarkan sampel yang diambil. Nah, fungsi dari hipotesis statistik ini yaitu yang pertama untuk menguji suatu kebenaran teori. Lalu yang kedua untuk menyumbangkan ide-ide baru supaya dapat mengembangkan teori. Lalu yang terakhir yang ketiga adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kondisi yang sedang diteliti. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia Tiara. Secara menyeluruh, hipotesis diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, hipotesis nol, juga dikenal sebagai hipotesis nihil, merupakan pernyataan yang diajukan untuk pengujian, di mana tidak ada perbedaan yang diantisipasi antara kondisi atau variabel yang diuji, sehingga keduanya disebut sebagai hipotesis nol. Misalnya, hasil belajar dan motivasi belajar tidak berkorelasi. Yang kedua itu ada hipotesis alternatif, juga dikenal sebagai hipotesis tandingan, adalah kebalikan dari hipotesis nol, yang menyiratkan bahwa hipotesis tersebut memiliki perbedaan. Misalnya, terdapat korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Kemudian ada hipotesis statistik, merupakan pernyataan hipotesis yang dipakai untuk menguji hipotesis dengan simbol statistik. Hipotesis statistik yang dipakai disesuaikan dengan hipotesis yang diuji. Misalnya yang pertama, uji rata-rata. Rumusan hipotesisnya ada 2 poin.
Pada poin A, tidak terdapat perbedaan antara rata-rata variabel X1 dengan variabel X2. Poin B, terdapat perbedaan antara rata-rata variabel X1 dengan variabel X2. Yang kedua, uji korelasi sederhana. Rumusan hipotesisnya ada 2 poin. Pada poin A, tidak terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Pada poin B, terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang ketiga, uji korelasi lainnya. Rumusan hipotesisnya ada 2 poin. Pada poin A, tidak terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Pada poin B, terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang keempat, uji regresi. Rumusan hipotesisnya ada 2 poin. Pada poin A, tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pada poin B, terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kelima, uji koefisien jalur. Rumusan hipotesisnya ada 2 poin. Pada poin A, tidak terdapat pengaruh variabel X3 terhadap variabel X2. Pada poin B, terdapat pengaruh variabel X3 terhadap variabel X2. Yang keenam, ada uji signifikansi regresi. Rumusan hipotesisnya ada 2 poin. Pada poin A, regresi tidak signifikan. Pada poin B, regresi signifikan. Yang ketujuh ada uji linearitas regresi. Rumusan hipotesisnya ada 2 poin. Pada poin A, regresi linear. Pada poin B, regresi tidak linear. Yang kedelapan ada analisis varian satu jalan. Rumusan hipotesis statistiknya ada 2 poin. Kemudian yang ke-9 ada uji lanjut analisis varian. Dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada analisis varian satu jalan. Hipotesis statistiknya ada 3 poin. Yang kedua ada analisis varian 2 jalan. Hipotesis statistiknya ada 3 model, yaitu model 1, model 2. Nah, pada model 1 dibagi lagi menjadi 3 poin. Pada model 2 dibagi lagi menjadi 3 poin. Baik, selanjutnya model yang ketiga, A. Hipotesis 0 dibagi mu K1 sama dengan mu K2. Hipotesis 0 dibagi mu K1 sama dengan mu K2. B. Hipotesis 0 dibagi K dikali B sama dengan 0. Hipotesis 0 dibagi K dikali B tidak sama dengan 0. Yang C, hipotesis 0 dibagi mu 1 sama dengan mu 2. Hipotesis 1 dibagi mu 1 lebih besar dari mu 2. Berikutnya, kriteria pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah metode untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Pada pengujian hipotesis ini, pilihan yang dibuat tidak diketahui, yang berarti pilihan tersebut bisa benar atau salah, yang bisa menimbulkan resiko. Hipotesis yang baik pada umumnya mencakupi 2 pernyataan. Yang pertama, menggambarkan hubungan antar faktor. Yang kedua, mampu memberikan arahan tentang metode yang paling mahir untuk menguji hubungan tersebut. Ada 3 jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan yang terakhir, hipotesis asosiatif. Dalam kriteria pengujian ini merupakan suatu jenis pilihan dalam menoleransi atau menampik hipotesis 0 dengan cara mengkontraskan nilai alfa tingkat makna dari tabel sirkulasi nilai dasar dengan nilai tes yang dapat diukur atau nilai tanda dari hasil perhitungan statistik. Misalnya, yang pertama itu ada uji statistiknya harus lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel ataupun sebaliknya sesuai perumusan hipotesisnya, sehingga penerimaan hipotesis 0 terjadi. Dan yang kedua,
ada penolakan hipotesis nol terjadi ketika statistik uji kurang dari nilai positif atau negatif dari tabel alfa, ataupun sebaliknya, tergantung pada desain hipotesis. Baik, selanjutnya yaitu signifikasi dan tingkat kepercayaan. Signifikasi. Tingkat signifikasi menunjukkan peluang terhadap kesalahan saat menolak atau mendukung hipotesis nol yang mungkin disebabkan oleh kesalahan pengambilan sampel. Tingkat signifikasi diwakili dengan simbol A pada perangkat statistik. Tingkat signifikasi ditulis sebagai nilai P atau sig atau signifikan. Saat menguji hipotesis, tingkat kesalahan ini biasanya digunakan untuk membuat penilaian. Tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan atau disebut juga dengan risk level atau confidence interval tergantung pada pemikiran yang dimulai dari teorema batas sentral atau central limit theorem. Tingkat kepercayaan pada dasarnya menunjukkan tingkat kepercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar parameter populasi atau sejauh mana pengambilan keputusan mengenai hasil uji hipotesis nol diyakini kebenarannya. Dalam statistika, tingkat kepercayaan nilainya berkisar antara 0 sampai 100% dan dilambangkan oleh 1. Para peneliti ilmu sosial sering menetapkan tingkat kepercayaan antara 95% dan 99%. Simpulannya yaitu, statistik inferensial adalah bidang yang menggunakan data sampel untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Hipotesis ialah dugaan awal tentang penelitian yang akan dilakukan. Diskusi statistik inferensial diawali dengan pembuatan hipotesis dengan menyamakan nilai A atau tingkat signifikansi. Tabel distribusinya dengan nilai uji statistik atau nilai tanda hasil perhitungan. Kriteria pengujian memutuskan apakah akan menerima atau akan menolak hipotesis nol. Derajat signifikasi atau A mewakili probabilitas kesalahan peneliti saat memutuskan apakah akan menolak atau mendukung hipotesis nol. Tingkat signifikasi A mewakili kemungkinan kesalahan peneliti saat memutuskan apakah atau menolak atau mendukung hipotesis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.